Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Najwa, NIM 2002110963. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdihansa MPD. Pertanyaan pertama, jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya para generasi muda. Jawabannya, adapun alasan mengapa warga negara perlu menerapkan pendidikan kewarganegaraan yaitu karena pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu sarana yang tepat untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang harus diterapkan di usia dini, yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang demokratis dan berkarakter, dan mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, sering ikut serta mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang telah berlaku. Pertanyaan yang kedua yaitu bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional. Jawabannya, dengan adanya identitas nasional pada bangsa, terutama pada bangsa Indonesia, bisa menjadikan pembeda antara bangsa satu dan negara satu dengan negara yang lainnya, sehingga identitas nasional menjadi jati diri suatu bangsa berdasarkan konsep atau rancangan dari bangsa itu sendiri. Atau identitas negara memiliki kedudukan yang sangat penting apabila sebuah negara ingin dihormati dan dihargai oleh negara lain, maka negara tersebut harus menunjukkan identitas nasionalnya yang memiliki makna berbeda dengan negara lain. Contohnya yaitu bahasa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Alasannya, yang ketiga, coba saudara jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Mahkamah Konstitusi dalam gerak pelaksanaan kewenangannya. Jawabannya, Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengendalian yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Yang keempat yaitu carilah satu kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Jawabannya, contoh kasus yang saya ambil yaitu tentang penggelembungan suara pada pemilu dalam salah satu kandidat. Di sini, kasus ini kehilangan suatu suara atau penggelembungan satu suara merupakan roda bahkan cacatan dalam proses rekapitulasi perhitungan pemilu. Hukum yang paling dasar dari seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara adalah bagaimana melindungi hak rakyat yang berdaulat yang telah menyatakan pilihannya. Dikutip dari salah satu politis ternama dalam Partai PDIP. Selanjutnya, proses rekapitulasi tetap menempatkan azas jujur.
dan adil sebagai landasan moral dan etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini merupakan cerminan dan perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Penggelembungan suara bukan hanya merugikan salah satu pasangan kandidat, tetapi juga mencoreng nilai demokrasi yang merupakan amanat Undang-Undang 1945. Pada kasus di atas, penggelembungan suara dalam pemilu perlu ditanggapi dari pimpinan untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut supaya hal itu tidak terjadi untuk yang akan datang. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi material dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu serta melakukan mediasi antar pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut agar kejadian dalam penggelembungan suara pada pemilu tidak terjadi lagi pada pemilu selanjutnya. Adapun pandangan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman tidak bisa dipungkiri karena semakin luas wilayah suatu negara, maka semakin beragam pula segala yang ada di dalamnya. Keberagaman meliputi keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Semakin banyak penduduk, semakin banyak kebutuhan, dan banyak ide yang mendorong beragamnya organisasi dan golongan. Segala keberagaman itu merupakan kekayaan dan anugerah yang tidak ternilai harganya. Namun, dalam kenyataannya, semakin banyak keberagaman seringkali memicu garis-garis perbedaan dan munculnya sekat-sekat yang memperjelas perbatasan. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi bagi seluruh negara? Dan mengapa Indonesia melakukan amandemen tentang Undang-Undang 1945? Jelaskan. Jawabannya, pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan dalam ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengacu atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Dalam arti konstitusi tersebut dapat diketahui bahwa konstitusi dalam sebuah negara itu sangat penting dan perlu karena konstitusi sebuah negara memiliki tujuan untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah sehingga menghindari kewenangan-kewenangan yang tidak bermakna. Selanjutnya, Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang 1945, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dan yang ketiga, menjelaskan Undang-Undang 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Selain itu, Undang-Undang 1945 diamandemenkan untuk menyempurnakan aturan mengenai perlindungan maupun jaminan hak asasi manusia, serta dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai pelaksanaan maupun kedaulatan rakyat, serta untuk melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.